Pernah kepikiran nggak, pelajaran apa sih yang paling nempel di ingatan kita dari masa kecil? Seringnya, bukan dari dalam kelas kan? Nah, hari ini kita mau bahas sebuah cerita yang hangat banget. Ini adalah kisah dari sudut pandang orang tua tentang gimana sebuah camp kepemimpinan ternyata bisa membentuk karakter anak dengan cara yang nggak terduga. Nah, kutipan ini pas banget. Proses bertumbuh itu nggak selalu terjadi di dalam kelas, tapi justru di alam terbuka, di antara tawa teman, tantangan, dan rintangan. Inilah inti dari obrolan kita kali ini, bahwa belajar itu bisa di mana saja, dan seringkali justru lebih bermakna. Oke, jadi kita ngomongin acara apa sih sebenarnya? Namanya LDKB, atau Latihan Dasar Kepemimpinan BEST. Ini tuh semacam kamp pelatihan kepemimpinan yang diadain selama 2 hari 1 malam, khusus buat para siswa dari SD Islam Al-Amanah Bandung. Coba deh bayangin suasananya, ada 50 anak campur dari kelas 4, 5, sama 6. Semuanya kumpul buat camping bareng di Kiara Payung, Jatinangor. Nah, dari pengalaman nyata inilah cerita kita dimulai. Tapi siapa sih yang bikin acara ini? Dan tujuannya apa? Nah, disinilah kita kenalan sama yang namanya Program BEST, sebuah inisiatif yang emang dirancang untuk menempa para pemimpin masa depan sejak dini. Jadi, BST itu singkatan dari Badan Eksekutif Siswa Teladan. Dan ini bukan sekedar ekskul biasa loh. Ini tuh organisasi siswa yang formal, terstruktur, dan udah ada dari tahun 2009. Tujuannya jelas banget, ngebentuk calon pemimpin dari kecil. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja BST ini OSIS-nya anak SD. Tahu kan OSIS di SMP atau SMA? Nah, ini versi mininya. Fungsinya ya sama. Jadi tempat anak-anak belajar gimana caranya berorganisasi, kerja bareng, dan mimpin teman-temannya. Dan program LDKB ini tujuannya dalam banget. Bukan cuma soal oke, siapa jadi ketua. Bukan. Ini soal menanamkan nilai-nilai kepemimpinan Islami, belajar tanggung jawab, jadi lebih percaya diri, lebih disiplin, dan yang paling penting, jadi contoh yang baik buat teman-teman di sekitar mereka. Oke, udah kebayang kan latar belakangnya? Sekarang, yuk kita ikutin langsung perjalanan 2 hari mereka. Kita bakal lihat dari momen mereka berangkat sampai kejadian-kejadian seru apa aja yang ada di sana. Perjalanannya dimulai hari Jumat siang, naik 7 angkot. Kebayang kan ramenya? Itu aja udah ngebangun kebersamaan dari awal. Begitu nyampe, nggak ada santai-santai. Jadwalnya padat banget. Ada main bareng, ada sesi-sesi inspiratif pas malam, sampai akhirnya jam 3 pagi udah harus bangun buat sholat dan masak bareng. Nah, pas malamnya itu, mereka dapat suntikan semangat dari 2 pembicara keren. Pertama, ada Ibu Nunung Kurniasih, yang pesennya simple tapi ngena. Jadi pemimpin itu harus punya karakter kuat dan bermanfaat buat orang lain. Terus ada Kak Adzkia Putri Kasari, yang ceritain pengalaman hidupnya buat nunjukin ke anak-anak ini, hey, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan takut buat punya mimpi besar. Ini nih, salah satu momen yang kayaknya paling nempel di ingatan mereka. Jam 3 pagi loh. Udah bangun buat sholat tahajud, abis itu lanjut masak nasi liwet bareng-bareng. Wah, ini sih pelajaran disiplin, kerjasama, dan gotong oyong yang paling nyata. Nggak ada di buku pelajaran kan? Oke, kita udah lihat aktivitas fisiknya. Seru ya, tapi pelajaran paling penting itu seringnya yang nggak kelihatan nih. Pelajaran buat hati. Nah, sekarang kita mau fokus ke satu cerita personal dari seorang siswa bernama AA Akil. Ceritanya ini benar-benar jadi inti dari semua pengalaman ini. Jadi, pas ada sesi pembagian peran, si AA Akil ini ditunjuk jadi anggota Kementerian Olahraga dan Kesenian. Keren kan? Sebuah peran yang penting pastinya. Tapi, ternyata ada peran lain yang diam-diam dia harapkan. Peran apa itu? Dan kenapa dia pengen banget peran itu? Nah, disinilah ceritanya jadi, wah, dalam banget. Ternyata, dia itu pengennya jadi Menteri Agama. Dan alasannya, ini yang bikin merinding. Dia bilang, biar sekolah semakin damai dan terlindung dari perundungan. Bayangin, anak sekecil itu kepikirannya udah sejauh itu. Ini nunjukin kepedulian yang tulus dan dalam banget buat teman-temannya. Dan momen inilah yang jadi refleksi paling penting buat orang tuanya, bahwa niat baik seorang anak itu jauh lebih berharga dari jabatan apapun yang dia pegang. Ini pelajaran buat kita semua ya, karakter itu di atas segalanya. Kisah AA Akil tadi itu cuma satu contoh, tapi nunjukin betapa kuatnya efek dari belajar di luar kelas. Yuk kita lihat lebih luas lagi, apa aja sih manfaat universal dari pengalaman pendidikan seperti ini? Jadi, kegiatan camping kayak gini tuh bukan cuma soal seru-seruan, ada banyak banget manfaatnya. Anak-anak jadi belajar kerja sama tim, belajar mandiri juga, masak sendiri, ngurus diri sendiri, persahabatan mereka jadi makin kuat.
Plus, mereka jadi lebih sadar sama lingkungan dan dapat ilmu dasar bertahan hidup. Semua itu dipelajarin langsung, bukan dari teori. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tugas kita sebagai orang tua tuh bukan buat ngejaga anak biar selalu nyaman terus. Justru sebaliknya, tugas kita adalah nyiapin mereka biar siap untuk belajar, siap untuk tumbuh, dan akhirnya siap untuk jadi pemimpin. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak teman-teman semua buat mikir sejenak. Coba deh ingat-ingat masa kecil kita. Pelajaran apa sih yang paling berkesan yang terjadinya itu di luar kelas? Seringnya pengalaman-pengalaman itulah yang paling ngebentuk kita sampai sekarang kan? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.